Tia duduk di meja kecilnya malam itu, menatap layar laptop sambil memeriksa dokumen-dokumen dari pekerjaan barunya. Bekerja kembali telah memberikan ritme dalam hidupnya, tetapi masalah besar di belakang pikirannya tetap menghantui, perselingkuhan Arman dan upayanya untuk mendapatkan kembali hak asuh Raka. Sari telah menyarankan langkah konkret, menyewa detektif untuk menggali informasi lebih dalam tentang hubungan Arman dan Dinda. Langkah itu sempat membuat Tia ragu, tetapi setelah berpikir panjang, ia sadar bahwa bukti konkret adalah satu-satunya cara untuk melawan ketidakadilan ini. Hari itu, Tia bertemu kembali dengan Pak Johan, detektif yang sebelumnya membantu menemukan bukti awal perselingkuhan Arman. Mereka duduk di sebuah kafe kecil, dengan map dokumen yang diletakkan di atas meja di antara mereka. Bu Tia, kami sudah menggali lebih dalam seperti permintaan Anda. Dan saya harus katakan, hasilnya cukup signifikan, kata Pak Johan sambil membuka map itu. Tia mengangguk, hatinya berdebar keras. Pak Johan mulai menjelaskan, Arman tidak hanya memiliki hubungan dengan Dinda, tetapi juga menggunakan uang dari rekening keluarga Anda untuk mendukung gaya hidupnya bersama perempuan itu. Kami menemukan transaksi besar ke rekening Dinda yang berasal dari salah satu rekening bersama Anda. Tia menatap lembaran laporan keuangan yang diberikan Pak Johan. Mata uang itu tidak salah lagi, ada beberapa transaksi besar yang dipindahkan ke rekening atas nama Dinda. Ini buktinya Bu, lanjut Pak Johan sambil menunjuk angka-angka di laporan itu. Kami juga menemukan bukti bahwa Arman menggunakan uang tersebut untuk membelikan Dinda barang-barang mewah, termasuk mobil dan apartemen. Tia mengepalkan tangannya di bawah meja. Dia mengambil uang yang seharusnya untuk keluarga kami, untuk membiayai hidup wanita itu. Pak Johan mengangguk dengan raut serius. Benar Bu, dan kami juga berhasil mendapatkan beberapa foto mereka di tempat umum. Ini bisa sangat berguna jika Anda ingin mengajukan tuntutan hukum, baik untuk perceraian maupun pelanggaran hukum lainnya. Pak Johan menyerahkan beberapa foto dan video. Salah satu foto memperlihatkan Arman dan Dinda sedang makan malam di restoran mewah, sementara yang lain menunjukkan mereka memasuki sebuah apartemen bersama. Tia memandang bukti itu dengan campuran rasa marah dan sakit hati. Tapi di balik rasa sakit itu, muncul sesuatu yang lain, yaitu tekad untuk balas dendam. Dengan semua ini, saya punya peluang untuk melawannya di pengadilan kan? Tanya Tia mencoba menenangkan emosinya. Peluang Anda sangat besar Bu, jawab Pak Johan. Apalagi jika Anda berencana untuk menuntut hak asuh anak. Hakim cenderung memihak kepada pihak yang bisa membuktikan adanya pengkhianatan atau penyalahgunaan keuangan. Sepulang dari pertemuan itu, Tia duduk di kamarnya sambil memandangi map bukti yang baru saja ia terima. Pikirannya bercampur aduk. Ia tahu bahwa perang ini baru saja dimulai, tetapi dengan bukti ini, ia merasa seperti akhirnya memiliki senjata yang cukup kuat untuk melawan. Tia membuka ponselnya dan menghubungi Sari. Sari, aku sudah dapat bukti baru. Semuanya sangat jelas, Arman bukan hanya selingkuh, tapi juga merugikan aku secara finansial. Sari terdengar lega di ujung telepon. Itu langkah besar, Tia. Kamu sudah punya pondasi yang kuat untuk bertindak. Langkah selanjutnya adalah konsultasi dengan pengacara. Tia mengangguk meski Sari tidak bisa melihatnya. Aku akan melakukannya. Aku nggak akan diam saja sementara dia terus menyakiti aku dan Raka. Malam itu, Tia duduk di depan cermin. Ia menatap dirinya sendiri, wajah yang terlihat lelah tetapi menyimpan percikan keberanian. Aku sudah menemukan bukti. Sekarang waktunya untuk bertindak, pikirnya. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi untuk pertama kalinya, Tia merasa bahwa ia memiliki kendali atas hidupnya kembali. Dengan bukti di tangan, ia siap untuk memperjuangkan apa yang menjadi haknya sebagai istri, ibu, dan perempuan yang pantas dihormati. Hari berikutnya, Tia membawa map berisi bukti-bukti perselingkuhan Arman ke kantor pengacara yang telah direkomendasikan oleh Sari. Ia merasa gugup sekaligus yakin bahwa ini adalah langkah penting untuk mendapatkan keadilan. Kantor pengacara itu kecil tetapi profesional. Di sana, ia bertemu dengan Bu Ratna, seorang pengacara senior yang terkenal menangani kasus perceraian dengan hasil memuaskan. Bu Tia, saya sudah membaca sekilas kasus Anda dari pesan yang Anda kirimkan sebelumnya. Sekarang saya ingin mendengar cerita lengkapnya, dan mari kita bahas bukti-bukti yang Anda miliki, kata Bu Ratna sambil tersenyum hangat. Tia mulai menceritakan semuanya, dari awal pernikahannya dengan Arman, bagaimana ia menemukan tanda-tanda perselingkuhan, hingga penyelidikan yang dilakukan detektif.
Ia memberikan semua dokumen yang telah ia kumpulkan, laporan keuangan, foto-foto, hingga bukti video. Bu Ratna memeriksa dokumen-dokumen itu dengan teliti. Sesekali ia mengangguk kecil, lalu mencatat sesuatu di buku catatannya. Bukti-bukti ini sangat kuat Bu Tia, kata Bu Ratna setelah beberapa saat. Dari laporan keuangan saja, kita sudah bisa membuktikan bahwa suami Anda menyalahgunakan aset bersama untuk kepentingan pribadinya. Di mata hukum, ini adalah pelanggaran yang serius, terutama jika kita kaitkan dengan bukti perselingkuhan. Tia menghela napas lega. Jadi, kita bisa mengajukan tuntutan. Tentu saja, pertama, kita bisa menggunakan ini untuk memperkuat gugatan perceraian Anda. Selain itu, kita juga bisa mengajukan tuntutan terkait pelanggaran finansial. Dengan bukti ini, kita punya peluang besar untuk memenangkan hak asuh anak dan pembagian aset yang lebih menguntungkan untuk Anda. Tia mengangguk pelan. Tapi apa ini cukup untuk membela hak asuh anak? Aku tidak ingin dia tinggal dengan Arman, apalagi dengan Dinda di sekitarnya. Bu Ratna tersenyum tipis. Hakim biasanya mempertimbangkan banyak faktor, termasuk kondisi psikologis anak dan kemampuan finansial kedua pihak. Dengan bukti kekerasan fisik dan emosional dari suami Anda, ditambah fakta bahwa dia menggunakan uang keluarga untuk kepentingan pribadi, saya rasa hakim akan memihak kepada Anda. Yang penting, kita harus mempersiapkan segalanya dengan matang. Sepulang dari kantor Bu Ratna, Tia merasa lebih percaya diri. Ia mulai mempersiapkan dokumen tambahan yang diminta oleh pengacara, termasuk surat-surat yang menunjukkan aset bersama mereka dan catatan keuangan keluarga. Namun, di tengah usahanya untuk melengkapi semua itu, Tia mulai menyadari bahwa proses ini tidak hanya melelahkan secara fisik, tetapi juga emosional. Ia terus-menerus diingatkan akan pengkhianatan Arman dan rasa sakit yang ia rasakan selama ini. Untuk mengatasi perasaan itu, Tia kembali menghubungi Sari. Sari, aku sudah bertemu pengacara dan mereka bilang bukti-bukti ini cukup kuat. Tapi aku nggak bisa bohong, rasanya berat sekali menghadapi semua ini, kata Tia dengan suara lelah. Sari menjawab dengan suara lembut, wajar kalau kamu merasa seperti itu Tia. Kamu sedang menghadapi sesuatu yang besar. Tapi ingat, setiap langkah yang kamu ambil sekarang adalah untuk masa depanmu dan Raka. Jangan ragu untuk istirahat sebentar kalau merasa terlalu lelah. Malam hari, setelah menyelesaikan dokumen-dokumen yang diminta Bu Ratna, Tia membuka buku catatannya. Ia menulis sebuah pesan untuk dirinya sendiri. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan. Aku tahu ini berat, tapi aku juga tahu aku kuat. Arman mungkin telah menghancurkan banyak hal, tapi dia tidak akan pernah menghancurkan tekadku. Dengan semangat yang perlahan tumbuh kembali, Tia menutup bukunya dan beristirahat. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi ia merasa lebih siap dari sebelumnya untuk menghadapi apapun yang ada di depannya. Hari ini, Tia berencana menjemput Raka diam-diam di sekolahnya. Selama 1 bulan ini, dia tidak pernah diberi kesempatan untuk menghubungi anaknya. Padahal setahu Tia, dari informasi yang dia dapatkan dari tetangga sekitar rumah Arman, dan juga dari pihak sekolah. Selama ini yang antar jemput Raka anaknya adalah seorang supir. Mungkin itu penjaga baru untuk Raka. Saya beberapa kali lihat Arman selalu keluar bersama seorang wanita muda. Dan anaknya selalu dia tinggal sendiri di rumah. Ucap Bu Marni, tetangga yang rumahnya berhadapan dengan rumah Arman. Pukul 13, Tia berangkat ke sekolah putranya. Tia menunggu dari kejauhan dengan setia. Tak lama, bel berbunyi, tanda sekolah berakhir. Tia melihat satu persatu anak-anak berlarian keluar dari lingkungan sekolah, dan tak lama Raka pun muncul. Sebelum sampai di tempat supir barunya Raka, Tia bergegas berlari menghampiri anaknya. Dan langsung membawanya masuk ke dalam mobilnya sebelum ketahuan sopir Raka. Dalam perjalanan pulang, Tia berusaha menjelaskan semuanya pada putranya itu. Dan syukurnya, Raka mau ikut dia pulang. Dan menceritakan semua perlakuan buruk ayahnya. Hari itu, Tia memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama Raka. Di tengah kekacauan hidupnya, Tia menyadari bahwa ia sering teralihkan oleh konflik dengan Arman dan lupa memberikan perhatian penuh kepada putranya. Raka, yang kini berusia 9 tahun, adalah anak yang cerdas dan ceria, tetapi akhir-akhir ini Tia merasa bahwa putranya semakin pendiam. Ia tahu perubahan ini mungkin disebabkan oleh ketegangan di rumah. Tia menyiapkan sarapan sederhana dan memanggil Raka ke meja makan. Raka, hari ini kita pergi jalan-jalan, iya. Ibu sudah lama nggak punya waktu buat kamu. Mata Raka berbinar. Benar Bu,
Kita mau kemana? Ke taman dulu, terus nanti kita makan es krim. Kamu mau? Raka mengangguk semangat. Di taman, Tia duduk di bangku kayu sambil memperhatikan Raka bermain di area permainan. Tawa anak-anak lain dan sinar matahari yang hangat membuatnya merasa sedikit lebih ringan. Namun, di sela-sela kebahagiaan kecil itu, ia tak bisa mengabaikan perasaan bersalah. Ia memikirkan bagaimana Raka harus menghadapi situasi rumah yang tidak ideal. Ia memutuskan bahwa, apapun yang terjadi, ia harus memberikan yang terbaik untuk Raka, meskipun hidup mereka berubah total. Bu, panggil Raka tiba-tiba, menghampiri Tia dengan senyuman lebar. Lihat, aku bisa naik ayunan tinggi banget. Tia tertawa kecil. Ibu lihat, kamu hebat nak. Raka duduk di samping Tia, mengatur napas setelah berlari-larian. Bu, aku suka kalau kita main begini. Rasanya enak. Tia merasa tersentuh. Ia memegang tangan kecil Raka dan berkata lembut, maaf ya nak, kalau belakangan ini ibu sibuk. Ibu janji, mulai sekarang kita akan lebih sering seperti ini. Sepulang dari taman, Tia membawa Raka ke tempat es krim favoritnya. Mereka menikmati waktu bersama, berbicara tentang hal-hal sederhana seperti sekolah, teman-teman Raka, dan permainan yang ia sukai. Saat mereka duduk di sana, Tia melihat senyuman Raka yang polos dan penuh kebahagiaan. Ia merasa semakin yakin bahwa semua perjuangan yang ia lakukan saat ini adalah untuk memastikan masa depan yang lebih baik untuk putranya. Malam harinya, Tia mengantar Raka tidur. Sebelum mematikan lampu, Raka memanggilnya. Bu, kalau aku besar nanti, aku mau jadi orang yang bisa bikin ibu bangga. Kata-kata itu membuat mata Tia berkaca-kaca. Ia mencium kening putranya. Ibu sudah bangga sama kamu nak. Kamu anak yang luar biasa. Setelah Raka tertidur, Tia duduk di meja kerjanya. Ia menatap map bukti dan dokumen-dokumen hukum yang sedang ia persiapkan. Dalam hatinya, ia tahu, apapun yang terjadi, ia tidak akan menyerah. Raka berhak mendapatkan hidup yang lebih baik, dan aku akan memastikan dia mendapatkannya, pikir Tia dengan penuh tekad. Setelah memastikan bahwa Raka menjadi prioritas utamanya, Tia mulai menyusun strategi untuk menghadapi Arman. Ia sadar bahwa hanya mengandalkan emosi tidak cukup untuk memenangkan pertempuran ini. Tia harus berpikir cerdas dan memanfaatkan setiap bukti serta informasi yang ia miliki. Hari itu, ia kembali bertemu dengan Bu Ratna di kantor pengacara. Dengan map penuh dokumen dan catatan kecil yang sudah ia susun, Tia merasa lebih siap dari sebelumnya. Bu Tia, langkah selanjutnya yang kita ambil adalah mengajukan gugatan perceraian dengan tuntutan hak asuh penuh, pembagian aset, dan kompensasi finansial atas kerugian yang Anda alami, jelas Bu Ratna dengan nada tegas. Tia mengangguk, tapi saya tidak hanya ingin berpisah. Saya ingin memastikan dia tidak punya celah untuk menyakiti saya lagi, baik secara hukum maupun finansial. Bu Ratna tersenyum tipis. Kita bisa mengatur itu. Berdasarkan bukti yang Anda miliki, ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan untuk mengamankan posisi Anda. Selama beberapa jam, mereka berdiskusi mendalam. Bu Ratna menjelaskan tentang undang-undang perceraian, bagaimana bukti penyalahgunaan keuangan oleh Arman bisa memperkuat tuntutan, dan langkah-langkah hukum untuk memastikan Tia mendapatkan bagian aset yang layak. Selain itu, lanjut Bu Ratna, kita juga perlu mempertimbangkan dampak psikologis pada anak Anda. Hakim biasanya sangat mempertimbangkan kesejahteraan anak dalam keputusan hak asuh. Saya sarankan Anda mulai mencatat setiap insiden yang menunjukkan kelalaian atau sifat kasar dari pihak suami Anda. Tia mencatat semua poin penting itu. Namun, di balik diskusi serius itu, ada satu hal yang terus mengusik pikirannya, Dinda. Bu Ratna, kata Tia ragu-ragu, kalau saya ingin menggugat wanita itu juga, apakah memungkinkan? Bu Ratna mengangguk. Sangat memungkinkan. Berdasarkan pasal-pasal tertentu, Anda bisa mengajukan gugatan perdata terhadap pihak ketiga yang terlibat dalam penghancuran rumah tangga Anda. Tapi kita perlu bukti konkret bahwa dia sengaja berperan aktif dalam perselingkuhan ini. Tia berpikir sejenak. Ia teringat percakapan-percakapan mesra yang ia temukan di ponsel Arman, foto-foto, dan semua transaksi finansial yang menunjukkan keterlibatan Dinda. Bukti itu ada, kata Tia dengan suara penuh keyakinan. Sepulang dari pertemuan itu, Tia menghabiskan malamnya dengan merapikan dokumen. Ia menyusun strategi balas dendamnya, menghancurkan reputasi Arman, membongkar semua kebohongannya, dan memastikan bahwa Dinda tidak akan keluar tanpa luka. Namun,
Di tengah pikirannya yang penuh dengan rencana, Tia berhenti sejenak. Ia menatap foto dirinya bersama Raka yang terpajang di meja. Aku melakukan ini bukan hanya untuk balas dendam. Aku melakukan ini untuk kebebasan dan kehidupan yang lebih baik untukku dan anakku, pikirnya. Keesokan harinya, Tia mulai mencari lebih banyak informasi tentang hak milik keluarga, rekening bersama, dan aset yang selama ini ia abaikan karena mempercayai Arman sepenuhnya. Ia mengunjungi bank untuk memeriksa transaksi lama dan memastikan bahwa ia memiliki dokumen resmi yang menunjukkan haknya atas aset-aset tersebut. Setiap langkah yang ia ambil semakin menguatkan posisinya. Tia kini bukan lagi wanita yang hanya menangis karena dikhianat, ia adalah seseorang yang siap memperjuangkan dirinya sendiri. Di sela kesibukannya, Sari menelepon. Bagaimana Ti? Sudah mulai terlihat jalannya. Sudah Sar, aku bahkan lebih yakin sekarang. Aku tahu ini akan panjang, tapi aku nggak akan berhenti sampai dia merasakan apa yang aku rasakan, jawab Tia mantap. Sari tertawa kecil, itu dia Tia yang aku kenal. Kamu kuat, dan kamu nggak sendirian. Aku selalu di sini kalau kamu butuh apapun. Malam itu, Tia menutup semua dokumen dan bersiap untuk tidur. Tapi sebelum memejamkan mata, ia menuliskan sebuah kalimat di buku catatannya. Langkah ini bukan hanya untuk membalas, tetapi untuk memulai hidup baru. Aku berhak mendapatkan kedamaian, dan aku akan meraihnya. Tia tahu, perang ini baru saja dimulai, tetapi ia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang.